Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas bab 3 tentang relasi dan fungsi. Yang pertama, memahami konsep relasi dua himpunan. Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, Bara membeli buku pertanian. Kita misalkan A adalah himpunan nama siswa dan B adalah himpunan jenis buku yang dibeli. Maka hubungan antara himpunan A dan B dapat disajikan seperti tabel di samping. A himpunan nama siswa berarti ada Risa, Santi, Adib, dan Bara. Dan B jenis buku yang dibeli berarti ada novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan berikut. Buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel, buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan, buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Anggota himpunan A kita beri tanda merah dan anggota himpunan B kita beri tanda hijau. Sehingga relasi atau hubungan dari himpunan A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Sedangkan dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan berikut. Siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi, siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib, siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Sama ya, anggota himpunan A-nya kita beri tanda merah dan anggota himpunan B-nya kita beri tanda hijau. Relasi atau hubungan dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membeli. Berikutnya menyajikan relasi. Relasi dapat disajikan dalam 3 cara. Yang pertama berbentuk diagram panah. Relasi A ke B, buku yang dibeli berarti Risa ditujukan panahnya, Risa dan Santi ditujukan panahnya ke novel, Adib ditujukan panahnya ke buku komputer dan buku kesehatan, Bara ditujukan panahnya ke buku pertanian. Tapi jika relasi dari B ke A, siswa yang membeli, maka novel ditujukan panahnya ke Risa dan Santi, buku komputer dan buku kesehatan ditujukan panahnya kepada Adib, buku pertanian panahnya kepada Bara. Yang kedua, relasi disajikan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Relasi buku yang dibeli dari himpunan A ke himpunan B berarti himpunan pasangan berurutannya adalah Risa, novel, Santi, novel, Adib, buku komputer, Adib, buku kesehatan, dan Bara, buku pertanian. Tapi untuk relasi siswa yang membeli dari himpunan B ke himpunan A, maka himpunan pasangan berurutannya adalah novel, Risa, novel, Santi, buku komputer, Adib, buku kesehatan, Adib, dan buku pertanian, Bara. Yang ketiga, relasi disajikan dalam bentuk diagram kartesius. Untuk relasi buku yang dibeli, relasi dari himpunan A ke himpunan B berarti relasinya himpunan A-nya pada sumbu X berarti Risa, Santi, Adib, dan Bara, dan himpunan B pada sumbu Y berarti novel, buku komputer, buku kesehatan, dan buku pertanian. Titik koordinatnya Risa dan Santi pada novel, Adib pada buku komputer dan buku kesehatan, Bara pada buku pertanian. Tapi jika relasinya buku yang dibeli dari himpunan B ke himpunan A, maka diagram kartesiusnya sumbu X-nya menjadi himpunan B, novel, buku komputer, buku kesehatan, buku pertanian, dan himpunan A-nya pada sumbu Y, Risa, Santi, Adib, dan Bara. Titik koordinatnya berarti novel pada Risa dan Santi, buku komputer dan buku kesehatan berada pada Adib, dan buku pertanian ada pada Bara. Berikutnya adalah fungsi. Pertama, memahami konsep fungsi. Perhatikan tabel yang merupakan fungsi dan tabel yang bukan merupakan fungsi. Pada tabel fungsi, setiap anggota A-nya mempunyai pasangan di B. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi semua anggota A-nya semuanya dihubungkan tepat satu di B. Walaupun B-nya ada yang nggak dihubungkan. Yang penting A-nya, semua anggota himpunan A-nya dihubungkan tepat satu kali.
Sedangkan yang bukan fungsi, pada tabel yang bukan fungsi ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B dan ada anggota A yang mempunyai lebih dari satu pasangan di B. Kesimpulannya, sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, setiap anggota A mempunyai pasangan di B, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jika banyak anggota himpunan A adalah NA dan banyak anggota himpunan B adalah NB, maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Dan banyak fungsi yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Contohnya di sini NA-nya adalah 2 dan NB-nya adalah 3. Maka banyak fungsi yang mungkin dari A ke B adalah 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Sedangkan banyak fungsi dari B ke A adalah 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Yang kedua, fungsi korespondensi 1-1. Perhatikan lagi tabel fungsi dan tabel korespondensi 1-1. Tadi sudah dijelaskan, untuk fungsi itu setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Sedangkan korespondensi 1-1, setiap anggota A-nya dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Setiap anggota B juga dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Jadi sama-sama ya, antara himpunan A dan himpunan B-nya sama-sama dihubungkan satu kali. Kesimpulannya, suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi 1-1 jika memenuhi syarat berikut. Setiap anggota A-nya mempunyai tepat satu pasangan di B dan setiap anggota B-nya mempunyai tepat satu pasangan di A. Dengan adanya dua syarat tersebut, mengakibatkan banyaknya anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Jika terdapat himpunan A dan B-nya dengan NA sama dengan NB sama dengan N, banyak fungsi korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N faktorial. Contohnya, banyaknya anggota NA dan banyak anggota NB adalah 3. Maka banyak korespondensi 1-1 yang mungkin adalah 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Jadi faktorial itu perhitungannya mundur. Kalau 3 faktorial 3 kali 2 kali 1, berikutnya misalkan 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu faktorial ya. Berikutnya yaitu notasi fungsi. Fungsi dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, atau H. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan dengan F.2A memetakan B. Fungsi F yang memetakan X anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai Fx memetakan Y atau Fx memetakan Fx atau Fx memetakan Y sama dengan Fx. Fx memetakan Y dibaca F memetakan X ke Y. Yang kedua, F memetakan X ke Fx. Yang ketiga, F memetakan X ke Y sama dengan Fx. Himpunan dari nilai Y sama dengan Fx disebut daerah hasil atau rank F. Berikutnya yaitu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi. Yang pertama, fungsi dalam bentuk diagram panah. Himpunan A-nya ya ada 1, 2, 3, dan 4, B-nya 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka himpunan pertama 1, 2, 3, dan 4 disebut daerah asal atau domain. Sedangkan himpunan kedua atau himpunan B-nya 3, 5, 7, 9, dan 11 disebut daerah kawan atau kodomain. Dari diagram panah diperoleh bayangan dari 1 adalah 3, ditulis F1 sama dengan 3. Bayangan dari 2 adalah 5, ditulis F2 sama dengan 5. Bayangan dari 3 adalah 7, ditulis F3 sama dengan 7. Bayangan dari 4 adalah 9, ditulis F4 sama dengan 9. Himpunan 3, 5, 7, dan 9 disebut daerah hasil atau rank.
Jadi daerah hasil atau rangnya itu adalah himpunan yang kedua atau himpunan B atau kodomain yang dihubungkannya saja. Jadi himpunan B yang dihubungkannya saja ya. Yang kedua, fungsi dalam bentuk fx memetakan fx. Jika daerah asal dan daerah kawannya tidak didefinisikan, daerah asal dan daerah kawan berupa bilangan real. Daerah hasil fungsi f-nya sama dengan himpunan nilai fx. Terakhir adalah fungsi linear. Fungsi linear dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax plus b dengan a-nya tidak sama dengan 0 dan ab-nya anggota bilangan real. Fungsi linear juga dapat disajikan dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, persamaan fungsi, tabel, atau grafik. Contohnya ya, Ibu kasih 3 contoh. Contoh yang pertama, diketahui fungsi fa memetakan b dengan a-nya anggota himpunannya 1, 2, 3, 4 dan b anggota himpunannya 3, 6, 9, 12, dan 15. Relasi fungsi f dinyatakan dengan 3 kali dari. Maka yang pertama disajikan dengan diagram panah. A 1 3 kalinya dari 3, 2 3 kalinya dari 6, 3 3 kalinya dari 9, 4 3 kalinya dari 12. Yang kedua disajikan f-nya dalam himpunan pasangan berurutan, maka 1,3, 2,6, 3,9, 4,12. Yang C, sajian fungsi f-nya dalam bentuk persamaan fungsi, maka fx sama dengan 3x. Yang D, sajian fungsi f-nya dalam bentuk tabel, x-nya itu adalah himpunan domain atau asal ya. 1, 2, 3, 4 dan y-nya adalah fx sama dengan 3x. 3 kali 1, 3, 3 kali 2, 6, 3 kali 3, 9, 3 kali 4, 12. Dan E, sajian fungsi f-nya dalam bentuk grafik. Kita masukkan x-nya 1, y-nya 3, x-nya 2, y-nya 6, x-nya 3 berarti y-nya 9 dan x-nya 4, y-nya 12. Itu grafiknya. Untuk contoh yang kedua, diketahui fungsi f x memetakan 2 min setengah x dengan daerah asal himpunan x di mana min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 6. Persamaan fungsi f-nya adalah fx sama dengan 2 min setengah x. Tabel fungsi fx memetakan 2 min setengah x dengan daerah asal himpunan x di mana min 2-nya kurang dari sama dengan x kurang dari 6 sebagai berikut. X-nya dibatasi min 2 kurang dari sama dengan sampai kurang dari 6, berarti x-nya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena kurang dari 6 berarti sampai 5. Untuk fx sama dengan 2 min setengah x, x-nya ganti ya dengan yang di atas, maka didapat 3, 2 setengah, 2, 1 setengah, 1 setengah, 0, dan min setengah. Sehingga didapat koordinat titiknya min 2,3, min 1,2 setengah, 0,2, 1, 1 setengah, 2,1, 3, setengah, 4,0, dan 5, min setengah. Grafik fungsi f 2 min setengah x dengan daerah asal df atau domain fungsinya himpunan x di mana min 2 kurang dari sama dengan x kurang dari 6 sebagai berikut. Yang pertama kita kasih titik-titiknya ya, tandain. Tadi kan min 2 itu di titik 3 dan seterusnya. Yang kedua kita tarik garis sehingga seperti pada gambar. Untuk contoh 3, diketahui fx sama dengan ax plus b. Jika f1 sama dengan 2 dan f min 3 sama dengan min 10, maka yang pertama tentukan rumus fungsinya, yang B nilai A jika fa sama dengan 8, yang C f5. Kita bahas ya. Rumus fungsinya, fungsi linearnya fx sama dengan ax plus b. Diketahui tadi di atas f1 sama dengan a, x-nya ganti 1 dan b tambah b sama dengan 2. 2 dari atas ya, f1 sama dengan 2. Berikutnya f min 3, itu kurang min ya. F min 3 sama dengan a, berarti x-nya sekarang dirubah dengan min 3 ditambah b sama dengan min 10. Kedua persamaan kita kurangi, berarti a1 dikurang a min 3 hasilnya a
plus 4 ya. A positif 4. 1 dikurang min 3 jadi 4 kan. B dikurang B habis, 2 dikurang min 10, berarti 2 ditambah 10 hasilnya 12. A nya berarti 12 dibagi 4 sehingga A didapat 3. Untuk menemukan nilai B, maka kita substitusi dari A sama dengan 3, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Kita ambil contoh ke persamaan 1, berarti A sama dengan 3 ke A kali 1 tambah B sama dengan 2. A nya ganti dengan 3 kali 1 tambah B sama dengan 2, sehingga B sama dengan 2. 3 kali 1-nya pindah ruas menjadi min 3, sehingga B nya hasilnya 2 kurang 3 adalah min 1. Kita masukkan A3 dan B min 1 ke rumus fungsi fx sama dengan ax plus b, sehingga didapat rumus fungsinya fx sama dengan 3x min 1. Yang kedua, nilai A jika fa-nya sama dengan 8. Tadi rumus fungsi fx-nya adalah 3x min 1. Karena di sini diketahui fa, maka x-nya kita ganti dengan a. Berarti fa sama dengan 3a min 1 sama dengan 8. 8 dari soalnya ya. 3a sama dengan 8, min 1 pindah ruas jadi positif 1, sehingga a sama dengan 9 dibagi 3. Jadi a-nya adalah 3. Jadi FA, nilai A jika FA 8 adalah 3. Dan F5 berarti Fx sama dengan 3x min 1, Fx-nya diganti dengan 5. 3 kali 5 dikurang 1, 3 kali 5 adalah 15, dikurang 1 hasilnya 14 ya. Demikian untuk pembahasan bab 3 relasi dan fungsi. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.